Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan OOIP dan OGIP. Sebelum masuk ke perhitungan, kita harus tahu dulu apa itu OOIP dan OGIP. OOIP adalah Original Oil in Place dan OGIP adalah Original Gas in Place. Merupakan istilah yang digunakan dalam industri perminyakan dan gas alam untuk merujuk pada volumenya atau gas yang awalnya berada di suatu reservoir sebelum produksi dimulai. OOIP dan OGIP adalah perkiraan volume hidrokarbon yang tersimpan di dalam reservoir sebelum produksi dimulai. Nah, penjelasan lebih rincinya adalah OOIP itu merupakan volume minyak yang secara alami berada di dalam reservoir sebelum adanya produksi. Begitupun OGIP merupakan volume gas yang secara alami berada di dalam reservoir sebelum adanya produksi. Nah, perbedaan utama antara OOIP dan OGIP sendiri adalah OOIP mengacu pada volumenya, sedangkan OGIP mengacu pada volume gas. Nah, pada perhitungan kali ini kita menggunakan rumus volumetrik. Nah, berikut adalah rumus volumetrik OOIP. OOIP atau Original Oil in Place sama dengan 7758 dikali A dikali H dikali porositas dikali buka kurung 1 dikurangi saturasi water tutup kurung dibagi BO. Nah, selanjutnya adalah rumus OGIP atau Original Gas in Place. Original Gas in Place sama dengan 43.560 dikali A dikali H dikali porositas buka kurung 1 dikurangi saturasi water tutup kurung dibagi BG. Nah, berikut merupakan keterangan dari kedua rumus. OOIP merupakan Original Oil in Place, satuannya dalam STB atau Stock Tank Barrel. Sedangkan OGIP Original Gas in Place, satuannya dalam SCF, Standard Cubic Feet. Nah, pada rumus yang pertama tadi menggunakan 7758 karena ini merupakan faktor konferensi aggregate ke STB. Sedangkan pada OGIP menggunakan 43.560 yang merupakan faktor konversi aggregate ke SCF. Dan A merupakan area dalam satuan agre, dan selanjutnya adalah porositas dalam satuan fraksi, kemudian saturasi air juga dalam satuan fraksi, kemudian BO merupakan formation volume factor minyak, sedangkan BG adalah formation volume factor gas. Nah, kita langsung saja menuju ke perhitungan untuk zona satunya. Nah, pada zona 1 yang memuat formasi urea, terminal lansing, kita ada zona sebagai berikut, ada data zona sebagai berikut ya, yaitu hanya 10, porositasnya 0,197, saturasi waternya 0,377, dengan asumsi data luas akre areanya adalah 162,25 akre. Kenapa kita menggunakan ini? Karena luasan ini umum untuk satu sumur vertikal. Juga didukung dengan data map seperti yang ada di sumur Geyer dengan mengaitkannya atau menghitung luasannya berdasarkan sumur-sumur terdekatnya. Maka kita mendapatkan nilai 162,25 akre. Lalu kita masukkan ke asumsi datanya. Seperti itu. Dengan BO oilnya 1,2, asumsi minyak ringan, dan BG-nya 0,001 sebagai asumsi. Selanjutnya kita masukkan di dalam rumus OOIP dan OGIP seperti berikut. Nah, OOIP pada zona 1 adalah 1.287.382 stock tank barrel. Sedangkan OGIP-nya adalah 8.674.148 standar kubik feet. Nah, sekarang lanjut pada perhitungan OOIP dan OGIP pada zona kedua.
Nah, pada zona kedua yaitu memuat formasi langsing dan stock cell, kita menggunakan data H sama dengan 6,50 feet, porositas 0,173 dan saturasi water 0,441. Dengan asumsi data seperti tadi kurang lebih sama. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumus OOIP dan OGIP lagi. Nah, kali ini pada zona kedua kita mendapatkan hasil yang lebih sedikit di OOIP-nya, yaitu 6.509,362 standar tank barrel, dan OGIP mendapatkan 4.442.668 standar kubik feet. Nah, selanjutnya kita akan menotal hasil OOIP dan OGIP pada zona 1 dan zona 2. Nah, untuk total OOIP pada zona 1 dan zona 2 kita tambahkan saja, yaitu totalnya 1.946.744 stok tank barrel, dan total OGIP di zona 1 dan zona 2 adalah 13.116.816 standar kubik feet. Nah, perhitungan OOIP dan OGIP dilakukan pada dua interval zona produktif di sumur Gia 735, yaitu zona 1 yang memuat formasi Oreat, Hebner Shell dan langsing, dan zona 2 langsing dan stock cell. Berdasarkan data petrofisika seperti porositas, saturasi air, dan ketebalan efektif atau net pay, hasil perhitungan menunjukkan zona 1 memiliki nilai OOIP sebesar 1.287.382 stok tank barrel dan OGIP sebesar 8.674.148 standar kubik feet. Didukung oleh porositas tinggi 19,7%, saturasi air yang relatif rendah 37,7%, dan net pay sebesar 10 feet. Nah, pada zona kedua menghasilkan OOIP sebesar 6.509,362 stok tank barrel dan OGIP sebesar 4.042.668 standar kubik feet dengan porositas lebih rendah yaitu 17,3% dan saturasi air lebih tinggi 44,1%, serta net pay 6,5 feet. Dengan OOIP mencapai 1.946.744 stok tank barrel dan total OGIP 13.116.816 standar kubik feet, zona 1 dan zona 2 direkomendasikan sebagai lapisan produksi. Zona 1 direkomendasikan sebagai prioritas utama karena hasil OOIP dan OGIP yang lebih besar, sementara zona 2 tetap memiliki potensi sebagai target produksi tambahan. Akan memilih zona perforasi atau zona produksi. Nah, di sini kita ada dua zona ya, yang merupakan zona 1 dan zona 2. Mari kita munculkan kedalamannya agar kita tahu di zona mana, di kedalaman mana kita bisa perfo. Nah, berikut merupakan summary dari kedua zona kita. Yang pertama, pada zona 1 yang memuat formasi Oreat, Hebner Shell dan langsing dengan topnya 3.665 dan bottomnya 3.763,5. Dan pada formasi kedua atau zona kedua memuat formasi langsing dan star cell dengan top 3.899 dengan bottom 3.956, maka bisa kita katakan kita akan perfo di kedua zona ini. Nah, dengan zona pertama yang berdasarkan interval ini 3.665 sampai 3.763,5. Selanjutnya perforasi yang kedua kita akan perfo di antara 3.899 sampai 3.956. Nah, sekian video perhitungan dan pemilihan lapisan produksi kali ini. Sekian, terima kasih.